Oke, jangan lupa klik subscribe dan hidupkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita mau belajar tentang how to make database with access. Ya, nanti kita akan belajar membuat database menggunakan Microsoft Access ya. Dan nanti kita akan juga buatkan relasi tabelnya dan form inputnya. Oke. Nah, di video kali ini saya menggunakan Access versi 2016. Oke. Access versi 2016. Jadi teman-teman jika ingin mengikuti tutorial ini, saya sarankan itu menggunakan Access versi 2010 atau 2010 ke atas. Why? Ya, karena kalau teman-teman menggunakan versi Access 2010 ke bawah, atau lebih tepatnya mungkin menggunakan versi Office 2007 deh gitu, mungkin agak sedikit berbeda ya dari segi tampilannya gitu. Dari segi tampilan dan tentunya juga dari segi menu mungkin sedikit berbeda. Ya karena kalau lebih bagusnya menggunakan versi yang sama gitu tampilannya supaya nanti untuk proses langkah-langkahnya lebih enak gitu ngikutinya. Jadi saya sarankan sebelum melihat tutorial ini silakan teman-teman menggunakan Office versi 2010 or 2010 ke atas. Oke. Nah, di video kali ini saya memberikan contoh kasus ya, membuat database yaitu database data karyawan ya, database data karyawan. Dan database ini nanti terdiri dari 4 tabel ya. Tabelnya apa saja? Yaitu tabel barang, tabel karyawan, tabel penjualan, dan tabel detail penjualan. Nah, nanti dari masing-masing 4 tabel akan kita coba latihan membuat relasinya juga ya. Jadi secara garis besar gambarannya seperti ini nanti bentuk relasinya. Ya, bentuk relasi tabelnya dari masing-masing tabel yang nanti akan kita buatkan. Oke. Langkah pertama dalam membuat database kita buka dulu aplikasinya ya. Ini adalah aplikasi Office 2016 atau Access 2016. Lalu kita klik blank desktop database. Nah, di bagian file name ya, di bagian file name adalah nama databasenya. Kita buatkan nama databasenya tadi adalah data karyawan. Nah, di bagian bawah ini itu adalah lokasi di mana kita akan menyimpan databasenya nanti. Sekarang kita klik folder ini ya. Kita akan menentukan di mana kita simpan databasenya. Oke, kita cari, usahakan buat folder ya supaya nanti teman-teman mudah mencarinya. Kebetulan saya di sini sudah buat folder. Oke, di sini saya buatkan data karyawan 2 ya. Karena di sini ada beberapa file yang sama ya. Beberapa file yang sama. Oke. Sekarang kita sudah menentukan lokasi tempat penyimpanan databasenya dan nama databasenya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya biasanya versi Office 2010 ke atas ya atau versi 2010 itu jika membuat database itu versi databasenya formatnya ACCDB ya, ACCDB. Sedangkan untuk versi yang 2010 ke bawah itu biasanya format ekstensi filenya itu MDB ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana database versi lama dan versi baru gitu. Tapi itu jangan menutup kemungkinan teman-teman bakal kesulitan ya harus menggunakan versi database yang sama supaya formatnya seperti ini. Karena versi Office yang baru ini kita juga bisa ekspor ya, artinya kita bisa
save as ya, save as menjadi format MDB, jadi format lama. Dan tentunya kita nggak perlu repot-repot apabila teman-teman ingin mengubah file data nama database-nya menjadi MDB, ya tinggal save as aja, ganti jadi MDB atau rename jadi MDB. Jadi nggak perlu takut harus versi sama untuk ngerubah format format database-nya gitu. Oke, jika sudah kita langsung create aja. Nah, kita sudah sampai di halaman lembar kerja ASES 2016 ya. Nah, di dalam ini hal yang harus kita lakukan adalah langkah-langkahnya. Setelah kita membuat database, kita membuat tabel. Tadi kita sudah menyediakan ada 4 tabel. Yang pertama kita akan membuat tabel barang dulu ya. Tabel barang dengan filenya ada 3, kode barang, nama barang, dan harga. Oke. Nah, pada bagian tabel name ini ya, tabel name atau tabel 1, klik kanan design view ya untuk membuat nama tabelnya. Sekarang kita buatkan nama tabelnya data barang ya. Untuk pembuatan nama tabel jangan lupa dikasih underscore, atau jika teman-teman tidak mau menggunakan underscore ya, kita buatkan tanpa spasi seperti ini. Kenapa demikian ya? Nanti karena ketika kita untuk pengoperasian selanjutnya, jika nama database-nya tidak diberikan jarak antar spasi atau tidak menggunakan spasi, biasanya dia tidak mau direlasikan. Alangkah baiknya teman-teman gunakan underscore untuk memisahkan nama ini ya, nama tabelnya. Kalau sudah di-oke-kan, nah pada bagian ini kita akan membuat field-fieldnya ya, field dari data barang. Oke, field yang pertama kode barang, nama barang, dan harga. Oke, yang pertama kita buat kode barang ya, kode barang untuk tipe data ya. Untuk tipe data di sini kita sudah tentukan cukup teks aja. Nah, jenisnya primary key ya. Jadi teman-teman kalau belum tahu primary key itu apa, jadi primary key itu adalah kunci utama dalam sebuah tabel. Jadi dalam sebuah tabel itu ada dua ya, ada primary key sama secondary key. Jadi kalau primary key itu sebagai kunci utama dalam sebuah tabel, kode unik ya, kode unik dari sebuah tabel. Sedangkan secondary itu kunci kedua ya, artinya jika kita memiliki primary key ya, pasti di setiap tabel yang lain itu pasti ada field yang sama ya. Jadi field yang sama itu nanti bisa kita anggap dia sebagai primary atau bisa kita anggap sebagai secondary. Nah, jadi di sini kita untuk tipe datanya kita pakai short text. Nah, untuk field size ya, untuk field size ini kita memberikan input karakternya itu batasnya berapa. Jadi field size-nya kita bikin 5 ya. Jadi nanti ketika kita menginput ya batasnya maksimal 5 gitu. Karena kita sudah menentukan field size-nya 5. Oke. Selanjutnya nama barang, nama barang. Oke. Tipe datanya short text aja ya, short text. Untuk nama barang biasanya sedikit panjang, jadi kita berikan karakternya 30 ya, field size-nya. Sedangkan untuk harga ya, jadi nanti harga ini berupa angka, jadi sarannya tipe datanya itu menggunakan currency ya, menggunakan currency. Kita pilih currency. Selanjutnya di bagian format, di bagian format ini kita atur bentuk angkanya seperti apa ya, atau mau menggunakan rupiah ya, format Indonesia, mata uang Indonesia, atau menggunakan general number, artinya tidak menggunakan format di depannya. Kalau gitu kita pilih yang
general number aja dulu. Nah, untuk decimal place kita atur ya. Decimal place ini artinya angka di belakang koma. Ya, jadi kita nggak usah pakai angka di belakang koma, cukup kita ganti dengan 0 saja. Oke, kalau sudah kita simpan ya, Ctrl S. Oke, kalau sudah kita akan membuat tabel yang lain ya. Pilih menu create lagi, pilih tabel, atau bisa juga teman-teman pilih menu create ya, pilih menu create tabel design. Nah, tabel design kita langsung mendesain field-fieldnya dulu ya. Untuk tabel kedua, tabel karyawan, nick, nama karyawan, dan bagian ya. Nick kita bikin short tag aja ya. Untuk nick kita bikin 5, gak usah panjang-panjang. Nama karyawan, kita bikin 50. Di sini bagian ini nanti kita anggaplah karyawan itu posisi kerjanya sebagai apa. Jadi untuk tipe datanya kita buat 30 aja. Kalau sudah kita simpan, Ctrl S ya. Kita beri nama tabelnya tabel karyawan. Oke. Klik OK. Do you want to create primary? Yes ya, karena kita belum memberikan primary-nya dari tabel karyawan ini. Pilih yes. Nah, kalau tadi kita belum menentukan karyawan, belum menentukan primary, maka secara otomatis di sini ID-nya secara otomatis dia auto number ya, otomatis ya. Tapi kalau misalnya kita tadi menentukan primary-nya itu nick ya, jadi nanti nick-nya kita sendiri yang menentukan ya, tidak otomatis. Karena di sini kita menggunakan auto, jadi yang di sini nanti yang keluarnya ID, ID number ya. ID dari tabel ini. Oke, tidak apa-apa ya. Kita Ctrl S. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat tabel lagi. Ya, tabel. Klik kanan design view. Selanjutnya tabel penjualan ya. Tabel penjualan. Ya, klik OK. Kita lihat filenya apa aja di tabel penjualan tadi. Nomor faktur, kode barang, nama barang, harga dan jumlah. Oke, yang pertama nomor faktur. Nomor faktur kita bikin auto number aja ya. Lalu kode barang. Ya, kode barangnya ini berasal dari tabel barang tadi ya. Oke, teman-teman, nanti ketika kita membuat relasi tabel, usahakan fill-fill yang sama seperti kode barang di tabel penjualan dengan kode barang di data barang itu fillnya, maksudnya tipe datanya harus sama ya. Jangan sampai berbeda. Nanti kalau berbeda dia nggak mau direlasikan. Jadi kita samakan ya. Tadi di tabel barang kita menggunakan short tag tipe datanya. Nah, di tabel penjualan kita harus samakan tipe datanya. Oke. Selanjutnya nama barang, harga dan jumlah. Oke, nama barang. Ya, nama barang, harga, jumlah. Untuk harga dan jumlah, untuk harga tipe datanya currency ya. Currency. Nah, di sini di formatnya kita berikan Rp ya kan, nanti berapa rupiah gitu harganya. Boleh kita berikan rupiah. Sedangkan di decimal place kita tetap berikan 0 ya, tidak ada angka di belakang koma. Oke, kalau sudah disimpan. Oke, tabel terakhir kita buat
yaitu ya, klik kanan design view. Tabel terakhir itu tabel detail penjualan. Ya, jadi tabel detail penjualan ini nanti dia mencakup beberapa tabel dari yang lain nih. Tabel detail penjualan. Oke. Untuk filenya apa aja? Di sini ada ID transaksi. Ya, ID transaksi. Kita bikin auto number. Kode barang. Kode barang. Tadi Sortex 5. Lalu nomor faktur. Nomor faktur auto number. Nick. Oke, nick tadi Sortex 5 ya. Lalu harga dan jumlah. Harga currency ya, currency rupiah ya. Ininya kita atur jadi 0. Untuk jumlah kita atur jadi number. File size-nya biarkan secara integer ya. Maksudnya file size-nya biarkan secara long integer supaya nanti ketika kalau misalnya jumlahnya miliaran atau puluhan, ya dia bisa membaca data sebanyak itu. Ya, kalau sudah kita save, Ctrl S. Oops, ada yang notifnya ya, gunakan number data type 9 field. Oke, untuk nomor faktur ya, kenapa kita disuruh membuat tipe datanya number? Karena tadi di tabel penjualan kita sudah membuat field nomor faktur itu tipe datanya auto number. Jadi di sini supaya tidak bentrok kita ganti jadi number. Oke, klik simpan. Nah, kita sudah selesai membuat tabel ya, 4 tabel. Sekarang kita mau merelasikan dari 4 tabel yang sudah kita buat. Sebelum merelasikan tabel, usahakan tabel yang sudah kita desain tadi ini kita close dulu. Caranya klik kanan, close all. Nah, jadi dia kosong seperti ini. Oke, cara membuat relasi tabel. Teman-teman pilih bagian database tool ya, database tool. Terus pilih menu relationship. Nah, maka secara otomatis dia akan menampilkan show table. Jadi untuk menampilkan tabel-tabel yang sudah kita buat tadi, tinggal klik 2 kali aja di bagian table ini. Klik 2 kali. Ya. Tabel detail penjualan, tabel karyawan, tabel penjualan. Kalau sudah di close. Nah, inilah tabel-tabel yang tadi kita buat ya. Tabel-tabel yang tadi kita buat. Sekarang kita mau make a relation ya, membuat relasi. Jadi dalam Microsoft Access ini membuat relasinya sangat mudah sekali ya. Kita hanya tinggal drag and drop saja. Nah, sekarang kita coba lihat contoh tadi. Ya, di sini kita akan merelasikan kode barang pada tabel barang dengan kode barang pada tabel penjualan ya. Oke, sekarang kita atur dulu posisinya. Ya, kita sesuaikan dengan di contoh tadi ya. Oke, sekarang kita mau merelasikan kode barang di data barang dengan tabel penjualan. Ya, caranya pilih pada bagian kode barang, klik kiri, tahan, lepaskan pada bagian kode barang. Nah, maka secara otomatis dia akan keluar seperti ini. Ya. Jadi kita bisa melihat jenis relasinya seperti apa ya, relationship one to many. Ya, jadi nanti ketika teman-teman membuat database ya, maupun di Access, mau di SQL atau database yang lain,
kita akan menemukan jenis database ya, relasinya apa, apakah one to many, many to many. Banyak sekali nanti teman-teman yang bisa pelajarin. Oke, sekarang kita fokus make relation aja dulu. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita setting di bagian bawah enforce referential integrity, kita checklist cascade update relation ya, relation field, cascade delete relationship ya. Kenapa tiga ini harus kita centang? Nanti ketika kita ada perubahan tabel, perubahan relasi, dia akan mengecek kembali apakah yang sudah kita buat itu benar atau tidak gitu ya. Jadi kita usahakan centang aja dulu, kalau sudah pilih create. Nah, jadi kalau one to many garisnya seperti ini ya, satu ke banyak ya, one to many. Oke, dua tabel sudah kita relasikan. Selanjutnya untuk tabel karyawan dan tabel detail penjualan kita relasikan ya. Di sini yang kita relasikan contohnya adalah nicknya ya, nick si karyawan. Jadi nanti di tabel penjualan kita bisa lihat nih, penjualan ini penjualannya karyawannya siapa gitu berdasarkan nick ya. Kita tarik ya, sama kayak tadi, kita lepaskan. Oke, teman-teman lihat di bagian ini ya, di bagian ini relationship-nya itu indeterminate ya, artinya tidak teridentifikasi. Nah, solusinya gimana kalau seperti itu? Nah, teman-teman, ini kita simpan dulu ya, kita simpan dulu, save. Kita close, kita buka di bagian tabel karyawan ya. Di tabel karyawan, di bagian ID-nya kita hapus dulu primary-nya ya, kita hapus dulu primary. Nah, sekarang kita akan tentukan mana yang jadikan field yang dijadikan sebagai primary ya. Sekarang kita tentukan nick aja sebagai primary ya, primary. Oke, nah kalau sudah kita simpan, kita close. Nah, teman-teman ya, sebelumnya ketika teman-teman membuat relation table ya, biasanya teman-teman akan menemukan ya primary and secondary. Tapi biasanya kalau di dalam sebuah tabel bisa nggak sih uh, primary direlasikan dengan primary gitu? Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi saran saya uh, lebih bagusnya itu yang direlasikan primary and secondary gitu. Karena kalau teman-teman merelasikan sama-sama dia primary, takutnya nanti dia duplicate ya, duplicate data, tabrakan. Ya makanya tadi kenapa dia indeterminate nih. Jadi di tabel karyawan tadi teridentifikasi bahwasannya yang sebagai primary itu uh, ID bukan nick. Ya tapi kalau misalnya dia tidak ada primary-nya di setiap tabel, misalnya di setiap tabel karyawan ini tidak ada primary, sedangkan yang di tabel penjualan itu ada primary, itu bisa direlasikan asalkan syaratnya minimal satu tabel harus ada primary kalau kalau mau direlasikan ya, karena syaratnya memang harus seperti itu gitu ya. Nah, tadi kenapa nggak bisa ya, karena tadi kita mau merelasikan field nick, sedangkan di field nick di tabel karyawan itu dia tidak sebagai primary, dan juga di tabel detail penjualan dia juga tidak sebagai primary. Jadi kita harus menentukan primernya dulu, makanya kita rubah tadi di tabel karyawan nick sebagai primary. Oke, jadi seperti itu jika ada kasus yang lain ya. Nah, sekarang kita coba relasikan. Nah, maka dia akan berubah ya, relationship-nya menjadi when to many. Oke, kita checklist dulu apakah bisa, kita create. Oke, bisa ya. Sekarang dia sudah berhasil kita relasikan. Nah,
ini sudah kita relasikan, sedangkan ini ada 4 tabel, jadi kita harus relasikan juga 2 tabel ini ke sini. Jadi kita akan relasikan lagi tabel, kita lihat di bagian tabel penjualan dan detail penjualan. Kita lihat di sini yang kita relasikan apa. Ingat tadi syaratnya, kalau misalnya syarat untuk membuat relation table minimal ada yang harus dijadikan primary ya. Jadi dia nggak bisa kalau secondary dengan secondary ya. Tadi kita coba nick dengan nick, itu indeterminate, dia tidak teridentifikasi. Misalnya seperti ini ya. Di sini ada kode barang dengan kode barang. Nah, dua-dua ini kan nggak ada yang dijadikan sebagai primary. Jadi di sini yang hanya dijadikan primary itu nomor faktur. Kebetulan nomor faktur di sini dia sudah sebagai primary, dan di bagian ini dia jadi secondary. Nah, ini sepertinya kita relasikan. Kita tarik ya, bisa ya. Jadi usahakan kalau membuat relasi tabel syaratnya satu minimal dia sudah menjadi primary. Oke, kita klik. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi masing-masing tabel sudah terhubung. Jadi kita sudah berhasil membuat relasi tabel dari 4 tabel tadi. Oke, jangan lupa kita simpan ya. Ctrl S. Oke. Sekarang kita close. Nah, kita sudah membuat tabel dengan relasinya. Sekarang kita membuat form ya, membuat form. Nah, tapi sebelum membuat form ya, tujuannya membuat form itu apa sih gitu? Kalau teman-teman eh, belajar Visual Basic ya, tentu kita pernah membuat form untuk inputnya ya, tempat sebagai media inputnya gitu. Jadi di Access juga bisa seperti itu ya. Caranya bagaimana? Sekarang teman-teman tinggal pilih, kita mau buat form untuk data barang dulu ya. Data barang, pilih bagian create di sini, pilih menu form. Kalau misalnya teman-teman pilih blank form, dia secara otomatis kosong seperti ini, kosong. Jadi kita mendesain secara manual gitu ya. Jadi teman-teman harus sering mencoba. Tapi kalau misalnya teman-teman pilih bagian form design, nah dia seperti ini tampilannya. Ada rules garis-garis ya, jadi supaya lebih gampang ya, lebih simple dan lebih cepat, silakan teman-teman pilih yang bagian create, pilih menu form. Nah, maka secara otomatis dia mengambil fill-fill yang sudah kita buat tadi ya di tabel data barang. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek buat lagi gitu. Kita hanya perlu mendesain ulang aja dan mengaturnya. Oke, di sini sudah keluar ya sesuai dengan di data barang tadi, ada kode barang, nama barang dan harga. Nah, di tabel ini nanti kita mau menampilkan query-nya. Ya, sekarang untuk mengubahnya caranya bagaimana? Ya, klik kanan design view. Sorry, bukan klik kanan design view ya. Oke, di bagian ini ya, ada di pojok kanan bawah itu ada design view. Diklik. Nah, itu adalah tempat untuk mengeditnya gitu. Kita bisa menentukan di sini, bisa menentukan atau memberikan uh, atau mengganti kode-kode teksnya gitu. Jadi kalau mau kita mengeditnya lebih leluasa ya, karena ini posisinya masih menyatu. Jadi kalau kita geser-geser dia ngikut ya. Jadi teman-teman cara memisahkannya gimana? Klik ya bagian arrange, pilih remove layout. Ya, jadi kita bisa pisah nih. Kita bisa tarik-tarik gitu. Ya, jika kurang lebar bisa dilebarin ya gini. Kita lebarkan dulu bawahnya supaya nanti untuk tempat tombolnya gitu
Ya, bisa kita lihat. Ya, jadi teman-teman silakan atur sesuai keinginan aja ya, sesuai keinginan. Mau seperti apa layout tampilannya ya. Di sini saya membuatkan contohnya seperti ini aja. Silakan teman-teman berkreasi sendiri gimana membuat tampilan sesuai selera masing-masing aja gitu. Oke deh, seperti ini aja. Oops, sorry. Kita save. Ya, nama formnya ya, untuk membuat nama form usahakan sama dengan tabelnya ya, biar nggak bingung nanti form data barang. Oke, kita close. Sekarang kita lihat ya, cara ngelihatnya klik kanan, lalu pilih layout view. Nah, atau bisa cara cepatnya klik 2 kali aja. Nah, di bagian sini masih kelihatan kurang rapi ya. Kita desain ulang, kita edit lagi. Desain view. Ya, kita close aja. Kita hapus. Ya, kita ulang, klik kanan. Ya, cara membuat formnya, ingatkan lagi. Kita pilih data tabelnya, data yang mau kita buat formnya. Create, pilih menu form. Nah, cara mengeditnya tinggal pilih bagian kanan bawah design view. Ini cara mengeditnya. Nah, kita lebarkan juga kolomnya di bagian bawah ya. Nah, sekarang supaya dia nggak nyatu, kita lebarkan. Kita pilih design, arrange, kita remove layout ya. Supaya bisa kita atur posisinya. Ini bisa kita atur. Ya, bisa kita atur bahwa posisinya ya seperti ini. Nah, untuk bagian atas kita berikan dia judul. Kita berikan dia judul menggunakan labelnya di sini. Kita berikan judul form input ya, form input data barang. Ya, kita tebalkan. Oke. Form input data barang. Kita tebalkan. Fontnya ganti sesuai selera ya. Ukurannya juga. Oke, kita lebarkan. Oke. Kita simpan. Usahakan nama formnya sesuai dengan nama database tabelnya ya, supaya nanti gampang gitu. Form data barang. Oke. Oke, sekarang kita sudah membuat form dari tabel data barang. Oke, untuk tabel di bawah ini coba kita sesuaikan sesuai dengan inputannya ya. Kita pilih pada bagian property sheet, pilih data, sort objeknya kita pilih tabel data barang. Nah, kita simpan, Ctrl S. Sekarang kita close dulu. Untuk menjalankannya klik kanan, layout view. Ya, ini masih ketutupan ya, artinya kita kurang lebar ya, bisa kita lebarin. Nah, kita sesuaikan ya ukurannya supaya kelihatan. Oke. Nah, seperti itu.
Oke, kita save. Ups, kita simpan. Nah, sekarang kita buatkan juga untuk form-form yang lain ya. Sekarang kita buat di tabel karyawan, pilih. Ini kita close dulu, usahakan di close dulu. Tabel karyawan, pilih tabel karyawan, create. Pilih form design apa? Bukan form design ya, pilih yang form aja. Oke. Klik kanan, design view. Yes. Sorry ya, bukan tabelnya yang mau kita desain. Ya, design view. Oke, kita atur dulu posisinya. Kita lebarkan. Sekarang kita blok bagian arrange, remove layout ya. Sama seperti tadi. Ya, kita atur posisinya dulu. Oke. Untuk bagian atas kita kasih judul seperti tadi ya. Pilih bagian menu desain, kita berikan label form input data karyawan. Oke. Oke, kita tebalkan ya. Kita tebalkan. Ya, kita lebarkan supaya kelihatan. Oke. Sekarang kita atur bagian tabelnya. Kita pilih data, source objeknya kita pilih tabel karyawan. Oke. Kita simpan. Namanya form tabel karyawan. Ya, klik kanan, open. Oke. Kita lebarkan sedikit. Untuk detail penjualan, create form. Nah, kita simpan form tabel penjualan. Nah, jadi kita sudah ada 4 tabel dan 4 form ya. Jadi sesuai dengan jumlahnya. Nah, sekarang kita coba membuat inputnya ya. Inputnya di bagian form ini. Kita coba membuat input ya. Kita desain form lagi. Saya di sini mau menambahkan 4 button ya. Yang pertama kita coba buat button untuk tambah data ya. Pilih record operation, add new record. Next, pilih bagian teks, kita kasih nama tambah data. Next, tambah data. Oke, finish. Oke, kita buat lagi tombol untuk simpan ya. Pilih bagian record operation. Untuk simpan itu kita pilih save record. Kita pilih teks, simpan, next, pilih simpan, finish.
Kita lebarkan sedikit. Ya. Oke, selanjutnya pilih button, kita buat tombol lagi, yaitu untuk delete, ya, hapus data. Ya, pilih record operation, delete record, teksnya hapus, pilih next, hapus, finish. Oke, tombol terakhir itu kita bikin untuk exitnya, ya. Ya, kalau bagian exit itu pilih bagian form operation, ya. Pilih close form, ya. Juga teman-teman bisa milih di bagian application, quit application, ya, artinya dia langsung keluar dari aplikasi. Tapi karena ini kita maunya keluar dari form, berarti kita pilih yang bagian form operation, pilih yang close form, ya. Klik next. Sini keluar, ya, next, keluar, finish. Oke, sekarang coba kita inputkan, ya. Simpan dulu, ke kanan, simpan, kita close, ya. Kita jalankan, klik kanan, layout view, ya. Coba kita inputkan kode barangnya A1, ya. Nama barangnya itu kita coba hard disk. Untuk harganya 500.000, ya. Kita simpan. Oke. Nah, setelah kita simpan, ya, kita mau ngecek apakah datanya sudah masuk atau belum, ya. Kita cek di data barang, ya, sudah masuk, ya. Cek di data barang, kita refresh, ya. Kode barangnya A1, nama barangnya hard disk, dan harga barangnya itu 500.000. Oke, kita kembali ke form. Nah, kita refresh, dia masuk, ya. Nama barang, harga. Oh iya, untuk kode barangnya ini sepertinya harus kita edit ulang, ya, supaya kelihatan gitu. Jadi nggak usah terlalu lebar juga, cukup disesuaikan aja ukuran tabelnya, ya. Oke, disesuaikan. Oke, ya sudah ada. Coba kita input data baru, ya. Input data baru, tambah data, ya. Caranya kita klik bagian ini, form view, ya. Kita save dulu semua, kita close, klik 2 kali untuk menjalankan. Oke, tambah data, maka secara otomatis dia akan mengosongkan form, ya. Sekarang kita tambah datanya A2, nama barangnya CD-ROM, misalnya CD-ROM, untuk harganya 350.000. Kita simpan, kita refresh, ya. Kita cek di data barang,
sudah masuk ya. Kita cek kembali untuk yang CD-ROM ya. Tadi kita udah input data baru, seharusnya masuk nih. Kita tambah data lagi. A3 RAM 500.000, simpan. Kita cek, refresh ya, masuk. Ini kita kecilkan juga ya, sepertinya tabelnya terlalu lebar. Oke, sini datanya sudah masuk ya, ini dia ya, CD-ROM dan RAM. Oke, tidak ada 4 record ya, ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Oke, sudah masuk. Dan untuk langkah yang lain ya itu sama ya caranya, tinggal teman-teman mengisikan aja di sini ya. Sekarang kita buka dulu pada bagian form data barang ya, design view ya. Kita kecilkan dulu ya. Aduh, kita kecilkan dulu tabel-tabelnya tadi. Kita kecilkan, kita apa namanya, nggak perlu buat tombol lagi, kita tinggal copy paste aja ya. Caranya di blok, klik kanan, ya di blok kita, sorry, klik kanan, Ctrl C ya. Bagian detail penjualan, Ctrl V ya. Kita design view dulu, kita lebarkan ya, kita lebarkan, kita paste, kita tarik ke bawah. Oke, simpan. Begitu juga dengan form yang lain ya. Kita design view dulu, kita paste. Kita nggak perlu capek-capek untuk mendesain ulang ya. Ya, tapi form yang lain juga sama. Sorry ya. Kita paste, kita letakkan di bawah. Oke, jadi seperti itu ya cara membuat form dan relasi tabel ya. Jadi langkah-langkahnya sudah kita buat. Jadi untuk video ini cukup sekian. Untuk video selanjutnya kita bagaimana membuat rumus dalam sebuah form dan juga membuat menu beserta laporannya. Oke, thanks yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik share, subscribe, dan tentunya komen di bawah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.